Shalom. Kurang semangat ini sekali lagi. Shalom. Tuhan Yesus memang luar biasa. Amin. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan slogan kita. GKSI Glory to Glorious. Saat ini kita mau memuji Tuhan, namun sebelum daripada itu, berikan dulu senyum yang manis ke kiri kanannya. Ya, langsung saja kita memuji Tuhan. Mari kita katakan 1, 2, 3. Yesus Tuhan. Tuhan
Kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Karena Yesuslah sahabat kita, amin. Siapa namanya? Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, saat ini saya mengajak kita untuk fokus di hadapan Tuhan. Saya mau kita mengerti setiap rancangan Tuhan. Kita mau dipimpin oleh jalan-jalannya Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Tuhan yang sangat heran. Amin, amin. Mari kita mengatakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah
Kagum hormat
Benar Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Yes. Akan setiap kebesaran-Mu Tuhan boleh dinyatakan di setiap kami Tuhan Amen. Yesus. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Haleluya. Allah yang dahsyat, Amen. Allah yang bisa membawa kami kemenangan Tuhan Haleluya. Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kau boleh mengajarkan kami Tuhan untuk lebih lagi mengandalkan Engkau, untuk terus berharap kepada Engkau Amen, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Amin. Mau memuji Tuhan? Yes. Ya, langsung saja kita memuji Tuhan. Mari katakan, Yesus Tuhan yang mulia. Beri kesempatan. Nama
Bersuara lagu Tuhan, menyanyikan haleluya Allah domba. Oh ya, anak domba. Oleh apa? Oleh kesaksian kita. Kita dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang kehadiran dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya dan akan dilemparkannya pada pertama kita. Oleh darah anak domba. Oleh apa? Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh darah anak domba, kita boleh dimenangkan. Haleluya. Kita boleh mengalahkan setiap iblis yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan setiap firman dan kebenaran-Mu. Kau pakai setiap kami. Engkau Tuhan yang kami percaya, karena rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Engkau telah berfirman, memberikan masa depan dan damai sejahtera bagi kami, yang penuh harapan Tuhan bagi setiap kami. Karena kami tahu rencana-Mu, kehendak-Mu, rancangan-Mu Tuhan Yesus selalu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih. Percaya rencana
indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau tak berfirman kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Tuna rencanamu indah bagiku, tuna kehendakmu baik bagiku. Tuna rencanamu sempurna bagiku, tuna jalan-jalanku yang terbaik bagiku. Tuna rencanamu indah bagiku, tuna kehendakmu baik bagiku. Tuna rencanamu sempurna bagiku, tuna jalan-jalanku yang terbaik bagiku. Tuna jalan-jalanku yang terbaik bagiku. Tuna jalan-jalanku yang terbaik Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pada malam hari ini ada satu rencana-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, yang firman-Mu ditaburkan, kuasa-Mu bekerja. Dan malam ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan is the best dalam hidup. Haleluya. Tuhan Yesus. Dan kami rindu setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang ada dalam ruangan ini, yang melayani Engkau, semuanya diberkati Tuhan. Engkau yang memecahkan mulut firman-Mu Haleluya. ketika firman ini ditaburkan. Ketika Roh Kudus menuntun hamba-Mu, Roh Kudus membuka hati kami, Roh Kudus menyirami kami dengan firman-Nya yang dahsyat pada malam ini, sehingga kami mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau melihat setiap kami rindu ditaburkan oleh firman. Haleluya. Saat ini kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Silakan dulu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari semuanya, shalom. Shalom. Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Percaya kita boleh diberkati dengan firman-Nya. Kita mau membuka dari kitab Amsal 10. Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Amsal 10 ayat 22. Ini bisa kita lihat di kitab kita. Bagi saudara yang membawa Alkitab boleh membukanya, dan bagi saudara yang tidak membuka Android pun boleh melihat ke belakang. Saya mau mengajak kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Kita baca dengan perlahan. Kita mau melihat apa respon setiap kita dengan firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambah indah. Saudara, ketika kita merespon firman Tuhan ini, tentu bermacam-macam pikiran yang ada di dalam hati kita.
Yang pertama saya ingin katakan, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Kalau kita berpikir secara waras, ya, kalau berkat Tuhan itu sudah menjadikan kita kaya, kita tidak perlu susah payah lagi dong. Ya, kita tinggal duduk-duduk saja di rumah, tidak usah bekerja. Toh Tuhan katakan, berkat Tuhan lah yang menjadi kaya. Susah payah tidak akan menambahinya, ya kan? Firman Tuhan sudah menjamin. Percaya apa enggak firman Tuhan ini? Percaya kan? Amen. Iya. Kalau kita membaca firman Tuhan ini secara pikiran kita, bukan menurut kehendak Tuhan. Nah, saudara, jangan kita punya pikiran yang salah. Hanya membaca firman Tuhan sepotong-sepotong, sehingga kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Maka tergantung kita, respon kita hari ini, kita dalam keadaan sehat atau keadaan sakit. Maksud saya, mungkin hatinya yang sakit, pikirannya yang sakit, maka tidak sehat. Maka kita merespon firman Tuhan ini, nggak usahlah saya kerja, Tuhan juga berkati saya. Ini lagi sakit ini, seperti ini. Ya, saya percaya dalam ruangan ini tidak ada yang seperti itu. Berkat Tuhan is the best. Amin. Haleluya. Right? Amin. Berkat Tuhan itu yang terbaik bagi kita semua. Tidak ada berkat Tuhan itu senang separuh-separuh, nggak ada. Pasti yang terbaik. Puji Tuhan, tema kita malam ini mengangkat semangat kita untuk tetap percaya. Nah, kalau kita melihat, kita merespon, kita bandingkan dengan firman Tuhan selanjutnya di Amsal 10 ayat 4. Kita melihat Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Nah, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, artinya apa? Tuhan mau kita bekerja, mau kita beraktivitas, mau melangkah, bukan hanya berdiam diri saja. Ya, itu saya gambarkan, ada Alkitab, ada uang dolar. Saudara, ya. Ini kita merespon terhadap ayat di atas. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Amin. Nah, kalau menurut Tuhan itu begini. Tuhan itu mau setiap kita itu meraih kesuksesan. Haleluya. Tidak ada yang tidak boleh sebenarnya. Setiap orang yang percaya dengan firman ini tidak boleh tidak ada yang sukses. Semuanya Tuhan menjamin kita menjadi sukses. Amin. Tetapi masalahnya ada pada kita. Ada pada kita. Karena kita salah merespon firman Tuhan ini. Kalau kita baca berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, kalau kita salah meresponkannya, ya apa? Tak perlu saya kerja. Berapa? Tapi ayat 4, Amsal 10 ayat 4 mengatakan kita harus bekerja. Kita harus, tangan yang lama membuat miskin. Artinya kita harus giat bekerja. Kita harus melakukan sesuatu. Tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi harus bergerak terus. Amin. Kita melihat harus rajin, harus melakukan. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, dia sepertinya tidak sinkron. Tapi itu rencana Tuhan bagi kita kalau kita bandingkan. Nah, di dunia ini, saudara, bermacam-macam cara orang
untuk mengejar. Ini saya gambarkan bahwa di tangan kanan dan tangan kiri ada firman Tuhan, ada berkat Tuhan. Bahkan orang yang di luar yang tidak percaya lebih kaya. Benar nggak? Banyak yang lebih kaya daripada orang yang percaya pada Yesus. Tetapi firman Tuhan ini menjamin kalau berkat itu dari Tuhan, dia akan damai sejahtera. Amin. Kalau berkat itu datangnya dari luar firman Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang itu. Yes. Banyak contoh saudara, orang yang kaya tapi dengan cara yang berbeda ya. Mereka mencari kekayaan, mereka pergi ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, di penyembahan, mereka minta di sana. Tetapi akhirnya apa? Kita melihat keluarganya saja. Ya mungkin Bapak Saudara punya teman, mungkin punya pengalaman, Bapak Ibu boleh menyaksikan bagaimana kehidupannya. Apakah dia bahagia, ada sukacita dalam keluarga itu? Kenapa? Iblis itu menagih janjinya. Dia akan mematikan keharmonisan keluarganya, kebahagiaannya. Mematikan. Tapi kalau itu datangnya berkat dari Tuhan, maka engkau akan bahagia, engkau akan bersukacita. Haleluya. Walaupun sedikit, saudara. Walaupun sedikit. Karena itu berkat dari Tuhan. Maka orang ada yang mencari tadi, mengejar kekayaan siang malam, tidak tahu waktu lagi, bekerja terus. Maka dia lupa kepada Tuhan, lupa ibadah, lupa hari Minggu. Ya kenapa? Karena pikirannya sudah terkontaminasi dengan tidak sehat. Cara-cara berpikirnya tidak sehat, cara-cara merespon firman Tuhan yang tidak sehat. Karena dikatakan tadi dia meresponnya begini, bukan Tuhan yang menjadi kaya, susah payah aku tidak akan berkat Tuhan yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dia meresponnya dengan salah. Jadi saya mengingat ke kita, jangan sampai kita merespon firman Tuhan ini dengan salah. Dan mempraktekkan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita supaya kita tidak salah. Kalau kita melihat dari Kejadian 1 ayat 8, saya akan baca. Kejadian 1 ayat 28, saya akan baca dulu saudara. Demikian firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, bersucilah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di hutan. Saudara, Tuhan mau manusia bekerja dan panggil. Oleh karena inilah Tuhan tugaskan kita. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 28 ini Tuhan menugaskan kita, ya, untuk bekerja, untuk dipanggil untuk bekerja, dipanggil untuk berusaha, bukan berdiam diri saja. Tuhan mau kita melakukan yang terbaik, bukan hanya duduk-duduk saja. Saya percaya bahwa kita semua dalam ruangan ini, anak-anak kami, adik-adik kami, teman-teman kami, saudara-saudara, pasti orang yang bekerja keras. Amin. Saya yakin dan percaya. Karena kita mengenal firman Tuhan ini, kita tahu akan firman Tuhan. Orang yang mengejar, ini saya gambarkan, orang yang mengejar berkat.
mengejar uang karena dia hanya melihat berkat itu, maka dia tidak tahu ada lubang, ada dosa. Sehingga apa? Dia terjatuh ke dalam lumpur dosa. Kalau berkat itu kita kejar, itu ya mungkin orang dunia bilang bisa. Tetapi Tuhan kita menyediakan berkat Tuhan itu supaya kita kaya. Jadi jangan kita tergantung kepada berkatnya, tapi bergantunglah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang memberi atau yang menjadi sumber berkat Amin. itu. Kalau kita kejar terus berkat itu tuh, maka hati-hati bahwa ada lubang di sini. Ya, ini ada lubang, saya gambarkan. Ini ada dosa kalau kita kejar. Kalau kita sudah jatuh di dalam dosa itu, maka firman Tuhan katakan dalam 1 Timotius 10 ayat 6. 1 Timotius ayat 6, 1 Timotius 6 ayat 10 katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita mengejar uang, itu dikatakan firman Tuhan, segala akar segala kejahatan. Yes. Maka saudara, jangan kita mengejar uang, tapi kejarlah Tuhan. Amen. Maka berkat itu akan mengejar engkau. Ini Haleluya. berkat itu akan mengejar engkau. Buatlah uang mengejar engkau. Haleluya. Karena engkau mengejar Tuhan, engkau Amen. mengejar sumbernya. Amin. Saya percaya bahwa saudara dalam ruangan ini sudah tepat. Kita mencari Tuhan. Kita kejar Tuhan dulu. Ya, memang ada bisnis mungkin. Tadi Pak Doni berbicara, tanya saya ada CV nggak? Ada. Saya mau bilang ada. CV saya Tuhan Yesus punya CV. Iya. Tuhan Yesus yang punya CV saya. Saya bilang nggak ada Pak, kalau CV itu saya nggak, bukan orang pembisnis, saya hamba Tuhan. Ya, jadi saya fokusnya kepada gembala. Nggak salah kita punya CV hamba Tuhan, hamba gembala bagus, bisa menjangkau jiwa-jiwa. Iya, bagus itu. Pak, saya berdoa untuk Pak Tony nanti bisa membuka usaha. Ya, ada CV bisa menjangkau jiwa-jiwa dengan pekerjaan kita. Ada amin Pak? Amin. Ya, menjangkau jiwa-jiwa, bisa kita membangun gereja yang lebih besar lagi. Amin. Karena ada jiwa-jiwa yang datang. Kita kerja, kita buat persekutuan di CV kita, dan hari Minggu kita ibadah. Dan luar biasa. Amin. Mungkin di antara kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang kita usahakan karyawan-karyawannya untuk datang. Nah, bagian kami adalah bagian mengembalakan. Bagian Pak Tony nanti dia yang punya PT-nya, punya CV-nya. Mungkin Amin. ada yang lain ya, Pak Ayo atau siapa yang terpanggil. Nah, saudara, firman Tuhan ini menegaskan, biarlah uang itu yang mengejar kita, dan kita yang mengejar uang. Kalau kita mengejar uang, kita akan jatuh ke dalam dosa. Karena akar segala, dikatakan dalam ayatnya yang ke-10 dari 1 Timotius 6, bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau orang sudah menyintai uang, saudara, dia lupa semuanya. Ya. Tadi saya katakan, dengan ibadah dia lupa, dengan istri atau suaminya mungkin bisa lupa. Ya, karena saking sibuknya cari uang, dengan keluarga, dengan anak, lupa. Dengan Tuhan apalagi, karena Tuhan tidak nampak.
Dengan yang nampak saja, dengan keluarga dan istri anaknya dia lupa, apalagi dengan Tuhan. Ya, saya percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Maka kita menyisihkan waktu kita walaupun hanya 1 atau 2 jam di tempat ini untuk melayani Tuhan. Dikatakan sebab oleh memburu uang laba orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, maka iman kita akan berbelok ke kiri, berbelok ke kanan. Karena apa? Karena cinta uang, tidak lagi cinta pada Tuhan. Ini sangat berbahaya, saudara. Jangan sampai iman kita berbelok ke kiri dan ke kanan karena kita memandang mata kita ditutup dengan berkat Tuhan. Yang salah kita mencarinya. Kita tidak berpaut kepada Tuhan, tapi kita berpaut pada berkat-Nya. Nah, dikatakan makanya berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Maka sumbernya kita harus tahu. Kita lanjutkan. Maksud dan tujuan Tuhan menghendaki agar setiap manusia juga bekerja keras dan tergantung kepadanya. Jadi Kejadian 3:17 kita lihat. Kita melihat dari Kejadian 3:17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, maksudnya apa? Tuhan sudah memproses kita bahwa setiap kita harus bekerja, harus rajin. Dengan tujuan apa? Supaya kita mengenal bahwa kita tahu kita punya tanggung jawab, kita percaya bahwa Tuhanlah sumber dari segala berkat itu. Amen. Ini tujuannya. Kita diberkati punya tujuan. Kita bekerja punya tujuan. Jangan kita bekerja susah-susah, berting tulang, mengorbankan waktu siang dan malam, tapi tidak punya tujuan. Tujuannya yang salah bahkan. Tidak terarah kepada Tuhan. Tapi tujuannya ini. Bergantung penuh padanya. Bukan kepada berkat-Nya. Maka itu, saudara, kita harus percaya bahwa apapun yang saudara terima itu adalah berkat Tuhan. Amin. Itu adalah berkat Tuhan. Karena kita tergantung kepada sumber yang memberi berkat. Selanjutnya, saudara, fokus kita adalah kepada Sang Pemberi berkat, bukan kepada berkat-Nya. Nah, kalau kita melihat ayat ini dari Matius 6 ayat 32 dan 33, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, ia mengejar, ia mencari. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah, ia mencari berkat itu dengan cara-cara apapun yang menurut mereka itu bisa menguntungkan mereka, yang menurut mereka itu bisa memberkati mereka. Bahkan mereka pergi ke tempat-tempat yang bisa memberi mereka uang. Banyak itu persembahan, sajid dan sebagainya.
di gunung-gunung. Orang itu datang mencari harta, mencari berkat, mencari keuntungan. Tapi saudara, saya katakan lagi bahwa kalau bukan daripada Tuhan, kita tidak akan menerima berkat itu dengan sukacita. Kita akan mengalami penderitaan, dosa, bahkan mati. Itu tujuan iblis bagi saudara. Jika engkau menerima berkat dari iblis, tapi ketika engkau terima dari Tuhan, engkau akan menerima damai sejahtera. Amin. Saudara, saya ingin katakan bahwa ini dalam Matius damai 33 ini, tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika saya ingin bersaksi tentang saya, ketika saya bertobat, ini belum sungguh-sungguh bertobat ya. Ayat ini yang menjadi ayat pertobatan saya. Matius 6 ayat 33. Saya waktu itu masih setengah-setengah. Ketika saya waktu itu membaca Alkitab ini, jadi saya membuka Alkitab ini bukan saya berdoa, Tuhan kasihkanlah saya satu ayat untuk saya. Saya buka bluk, maka ketemulah ayat Matius 6 ayat 33 ini. Waktu itu saya masih merokok, saya duduk, saya masih kerja, ya. Terus dengan sendirinya waktu itu saya coba rokok itu saya coba. Udah enak ya. Saya nggak yakin, padahal saya kuat. Waktu itu bisa 2 bungkus per bulan. Saya coba lagi. Rokok itu hambar, nggak enak sampai saya muntah. Jadi saya dapat ayat ini. Kata Tuhan, cari. Tuhan menantang saya. Kok Tuhan menantang saya? Pikiran saya, Tuhan ini menantang saya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan menantang saya tertantang oleh Tuhan. Karena Tuhan menantang, cari dulu kamu. Kalau kamu mau diberkati, cari dulu saya. Jangan cari yang lain. Benar enggak nih? Tuhan ini, dia suruh saya cari dia. Maka semua itu akan ditambahkan. Amin. Nah, terbukti sekarang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan memberkati saya dengan firman-Nya, memberkati saya boleh melayani Tuhan. Luar biasa. Saya tidak pernah bermimpi, bahkan tidak pernah bercita-cita untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak ada, saudara. Istri saya itu jadi saksinya. Tidak ada. Saya ini pemberontak juga. Maka saya tantang Tuhan Yesus. Itu cerita saya. Saya tantang. Saya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya tidak percaya. Tapi karena ayat ini, saudara, saya tertantang. Loh, luar biasa. Saya dapat ayat ini. Oh, saya sungguh bisa berbagi kepada saudara tentang ayat ini, tentang bagaimana cerita saya bertobat. Sungguh luar biasa. Demikian firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Saya percaya ketika berkat Tuhan ini menjadi is the best dalam hidup. Haleluya. Karena kita percaya bahwa kita bukan bergantung kepada berkat, tapi kita bergantung kepada Tuhan sumber segala berkat. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami tahu Engkau melihat hati setiap kami. Kami berdoa. Ketika kami bersyukur pada Engkau, ketika kami menyerahkannya dalam Tuhan, Kau bekerja. Kami percaya berkat-Mu is the best dalam hidup, Amin. yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Bersinar-sinar angkat pujian
akan berpegang pada firman-Mu. Dan kami tahu sumber berkat hanya datang dari Tuhan. Dan kami hanya mau berharap kepada Tuhan. Dan kami mau merespon firman Tuhan pada malam hari. Kami percaya Engkau Allah kami yang memutuskan kami berjalan bersama. Penuh harapan, indah bagiku, baik bagiku, Kau rancanganmu sempurna bagiku, Kau jalan-jalanku terbaik bagiku. Saya serahkan kepada Beliau. Indah bagiku, Kau kehendakmu baik bagiku, Kau rancanganmu sempurna bagiku, Kau jalan-jalanku terbaik bagiku. Mari sama-sama katakan. Kau rencanamu indah bagiku, Kau kehendakmu baik bagiku, Kau rencanamu sempurna bagiku, Kau jalan-jalanku yang terbaik bagiku. Kau yang tahu Tuhan setiap rancangan jalan-jalan di Tuhan, setiap jalan-jalan kami Kau tahu Tuhan. Kau selalu memberikan yang terbaik Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala kehendak ada di dalam tangan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami Tuhan menjadi umat-Mu yang Yes. kaya. Haleluya. Bukan ingin kaya Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh kemenangan yang daripada Amen. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar uang yang mengejar kami, bukan kami yang mengejar uang Tuhan Haleluya. Yesus. Pakai kami semua Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya. Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. Amin. Ya, saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya persilakan dulu kembali. Namun sebelum daripada itu, mari kita bersatu dalam doa yang disampaikan oleh Baik, mari kita bersatu dalam doa kita. Bapak, terima kasih Bapak. Haleluya. Sore hari ini kami cukup kembali ke rumah ini untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan juga meninggikan nama-Mu. Begitu juga Bapak, kami ingin mengembalikan yang terbaik dari kami. Jamah semua teman-teman Bapak, dan ajar juga kami semua untuk dapat belajar untuk memberi Bapak untuk keperluan segala rumah ini. Terima kasih Bapak, lengkapi kami semua dengan kuasa-kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Mari selamatkan. Haleluya. Amin. Sembah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat satu lagi. Kasih setia. Bagiku
berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu is the best dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya Tuhan, kami bersyukur bahwa setiap firman-Mu Tuhan mengajar kami bagaimana kami harus mengejar. Yang utama dan yang terutama adalah mengejar-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau sumber segala berkat. Karena berkat kami datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini Tuhan kami bersyukur untuk setiap firman-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk setiap puji-pujian kami. Kami bersyukur untuk setiap penyembahan kami. Biarlah semua itu harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu Tuhan yang telah kami terima hari ini. Biarlah firman-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saudaraku yang kekasih, tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati masa mudamu, Tuhan memberkati engkau, anak-anak kami, masa kecilmu, sampai memutih rambutmu. Tuhan memberkati engkau. Terus berdoa, terus beriman, terus percaya. Terus berdoa apa yang sedang kau doakan, percaya Tuhan Yesus akan memberikannya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu yang penuh dengan kemuliaan dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita tetap angkat tangan kita, saudara. Kita angkat tangan kita angkat pujian bersama. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kiranya angkat suaramu, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dan daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Katakan kiri kananmu, minggu depan datang lagi ya. GKSI, glory to glory.